Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Fitria Nur Fatima. In this video, I will explain about problem-based learning. Okay, the first one is definition of problem-based learning. Problem-based learning is teaching method in which complex real-world problems are used as the vehicle to promote students' learning of concepts and principles as opposite to direct presentation of facts and concept. Jadi, di sini di metode ini siswa itu dituntut untuk aktif untuk dapat memecahkan masalah atau untuk mencari masalah. Next is the principle of problem-based learning. The first principle is learning should be a constructive process. Jadi, di sini siswa dituntut untuk aktif seperti yang saya katakan sebelumnya. Dan di sini siswa itu secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri, seperti bertanya kepada gurunya. Habis itu ketika guru itu bertanya, mereka dapat menjawab dan sebagainya. Prinsip yang kedua yaitu learning should be a self-directed process. Nah, di sini siswa itu harus tahu apa sih tujuan mereka belajar di materi ini. Nah, mereka tuh harus mencari cara gimana mereka mencapai tujuan tersebut, bisa untuk paham materi tersebut, bagaimana materi nanti setelah mereka belajar, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu learning should be a collaborative process. Nah, seperti yang ada dalam video pembelajaran saya, di situ siswa dituntut untuk dapat berinteraksi dengan temannya atau bertanya apapun kepada temannya. Selanjutnya yaitu strengths dan weakness, kelebihan dan kekurangan. Kita mulai dari strengths atau kelebihannya. Kelebihan yang pertama yaitu siswa menjadi lebih aktif seperti yang saya katakan sebelumnya. Sini siswa itu aktif untuk bertanya atau mengerjakan sesuatu secara tidak langsung. Siswa itu akan menambah pengetahuannya, akan bertambah pengetahuannya. Nah, yang kedua yaitu siswa mampu memecahkan masalahnya sendiri dengan bertanya atau dengan mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Yang ketiga yaitu di metode pembelajaran ini, metode pembelajaran problem-based learning itu berfokus pada masalah. Jadi sehingga materi yang tidak ada kaitannya dengan materi hari itu tidak perlu dibahas sehingga bisa fokus terhadap satu materi. Yang selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu problem-based learning itu tidak bisa diterapkan di setiap materi pembelajaran karena ada materi pembelajaran yang bisanya itu diterapkan dengan project-based learning atau metode yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu kesulitan membagi tugas karena tingkat pemahaman siswa itu berbeda-beda, jadi tidak bisa rata. Nah, untuk kelemahan yang ketiga yaitu tidak cocok diterapkan di sekolah dasar atau SD, tingkat SD itu karena masalah kemampuan belajar dan juga kelompok. Kan kalau anak SD itu masih susah ya untuk kerja kelompok seperti itu, jadi mereka belum tahu apa yang harus mereka lakukan dan lain-lain. Oke? Sekian materi dari saya, materi tentang problem based learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.